Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Madani dibangun oleh Yayasan Permata Nusantara Sejahtera yang terdiri dari beberapa orang. Sekolah ini dibangun di atas tanah kurang lebih 3.000 meter persegi dan mempunyai visi dan misi yang mungkin setiap sekolah punya perbedaan. Adapun visi yang ada atau visi SDIT Permata Madani adalah satu, menjadi lembaga dakwah yang mensiarkan nilai-nilai agama Islam. Dua, menjadi lembaga pendidikan yang mampu membentuk generasi Qurani, generasi yang memberikan manfaat untuk umat. Yang ketiga, menjadi lembaga pendidikan yang lebih mengembangkan pendidikan karakter, potensi, dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menjadi sekolah yang menyenangkan dan ramah untuk anak. Dan kelima, menjadi sekolah yang terus belajar untuk berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun misi yang memang harus SDIT punyai adalah yang pertama, menjadi rekan atau mitra orang tua untuk memberikan pendidikan dan mengasuh anak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran efektif yang dapat menciptakan keseimbangan antara kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan peningkatan iman dan takwa. Yang ketiga, menerapkan PAIKEM, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran yang memperhatikan kecerdasan zaman, yaitu kecerdasan bahasa, logis, matematik, musikal, kinestetik, visual spasial, interpersonal, dan intrapersonal. Yang kelima, menerapkan metode pembelajaran yang islami serta humanis untuk anak melalui konsep Islam terpadu, alam, dan BCCT atau sentra. Jadi, Sekolah Islam Terpadu Permata Madani menerapkan 3 ikon dari IT, dari alam, dan dari sentra. Yang keenam, mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman untuk belajar dan bermain dengan memudayakan perilaku 5S, sopan, santun, senyum, salam, dan sapa, serta menerapkan kepada pengajar kami untuk melakukan atau tidak melakukan 3M setiap melakukan pembelajaran atau setiap berinteraksi dengan anak-anak di ruangan kelas ataupun di luar ruangan kelas, yaitu tidak boleh melarang, tidak boleh menyuruh, dan tidak boleh marah. Itu yang memang terkonsep di setiap guru di SDIT Permata Madani. Menciptakan sekolah yang sejuk dan asri dengan konsep bangunan yang terbuka dan lingkungan yang hijau. 8. Menyediakan program untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan program memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Itu visi misi SDIT Permata Madani. Dari visi misi itu, maka kita akan mengkonsep bagaimana proses pembelajaran, bagaimana proses kegiatan atau aktivitas siswa yang nantinya akan membangun tujuan dari visi dan misi itu, yaitu pendidikan karakter yang jadi tujuan utama kami. Berbicara tentang konsep pembelajaran, maka dalam kegiatan sehari-hari siswa SDIT Permata Madani terbagi menjadi 3 kegiatan utama, yaitu ada di IT-nya, ada di alamnya, sama di sentranya atau di BCCT. Islam Terpadu mempunyai tempat di pagi hari, yang mana kurun waktu dari jam 7.30 sampai jam 9, maka itu kegiatan IT, Islam Terpadunya. Dari 7.30 sampai jam 9.00 itu kegiatannya kita konsep untuk kegiatan Islam Terpadunya, yang mana dari awal mereka datang sudah berdoa, lalu murojaah, menghafal atau mengulang surat-surat yang sudah dihafal. Setelah itu penambahan ayat. Dalam proses penambahan ayat ini kami sesuaikan dengan kemampuan anak di kelas masing-masing secara mayoritas. Bila ayatnya yang terlalu panjang, maka bisa jadi kami cukup menambahkan 1 ayat saja. Tapi kalau ayatnya yang cukup pendek, maka 1 hari itu bisa 2 ayat. Begitupun dengan kemampuan menghafal anak-anak.
Bila memang kemampuannya cukup bagus, maka bisa jadi setiap hari akan kami berikan penambahan ayat. Tapi bila kemampuannya belum mampu atau belum cukup bagus, maka ayat yang diulang hari kemarin atau ditambahkan hari ini akan diulang. Maka pada hari sesudahnya tidak akan ditambah bila kemampuannya belum cukup bagus. Setelah penambahan ayat, maka anak-anak ada waktu untuk mengaji atau mengulang Iqra. Kebetulan yang kami gunakan adalah metode Iqra untuk mengaji tahsinnya. Jadi setiap guru wajib mengajarkan, menemani anak-anak saat membaca Iqra. Dan ini ada tugasnya di wali kelas, baik dari jenjang 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kebetulan bila anak-anak sudah hatam di Iqra 6 dan itu sudah cukup bagus, maka mereka akan mulai menggunakan Al-Quran. Kegiatan itu sudah dilaksanakan tepat pukul 7.30 sampai jam 9.00. Maka jam 9.00 sampai jam 12.00 itu masuk ke ranah sentra atau pembelajaran secara kognitif. Nah, IT yang tadi di pagi hari tujuannya untuk menggali afektifnya. Mudah-mudahan kegiatan IT itu mengawali mereka dengan akidah, dengan tauhid, dan dengan perilaku yang baik. Maka kita meloncat ke ranah yang selanjutnya, itu kognitif. Yang mana kognitif ini ranahnya di pembelajaran sentra. Di pembelajaran kami, anak-anak dari kelas 1, 2, dan 3 tidak kami berikan PR atau pekerjaan rumah. Jadi mereka tidak dibebankan untuk melaksanakan tugas sekolah dibawa ke rumah. Lalu yang kedua, kami juga tidak memberikan buku paket seperti sekolah pada umumnya. Lalu kami membelajarkan mereka sudah dengan mata pelajaran dengan guru yang berbeda dan moving class. Jadi setiap pembelajaran, dimanapun mereka belajar, pelajaran apa, maka mereka akan datang ke tempat yang berbeda di mana guru itu ada. Jadi dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 kami akan lakukan moving class, proses pembelajarannya. Dan tentunya mengikuti kurikulum 2013, yaitu pembelajaran yang berbasis tema dan lebih mengajak anak-anak lebih aktif dalam melakukan pembelajarannya. Jadi anak-anak ini bukan subjek, bukan objek, tapi mereka yang akan membelajarkan atau bagaimana melakukan kegiatan pembelajaran dengan banyak melakukan praktek dan tentunya menghasilkan karya dari pembelajaran yang mereka sudah lakukan. Di kelas 1 itu tidak banyak yang kami berikan mata pelajarannya. Kami batasi untuk hanya 6 mata pelajaran saja, terutama mata pelajaran yang inti: bahasa Indonesia, matematika, lalu ada seni, agama, olahraga, dan satu peralihan dari TK ke kelas 1 mereka masih kami berikan bahan alam. Bahan alam ini adalah kegiatan yang bersifat motorik halus. Itu dulu Pak, ya. Jadi di kelas 1 beban pembelajaran secara kognitifnya kami tidak berikan cukup banyak dulu. Kenapa? Karena untuk mata pelajaran yang sifatnya teoretik seperti sains, sosial, atau yang beberapa yang lainnya PKR, kami tidak berikan. Kenapa? Karena anak-anak kelas 1 sebagian besar dari mereka belum bisa membaca dan menulis dengan lancar, dengan baik. Jadi alangkah tidak baiknya kalau kami berikan mata pelajaran yang terlalu banyak secara teoretik, akan membuat mereka merasakan beban yang cukup banyak. Gitu. Jadi nanti di tahap yang selanjutnya, yaitu kelas 2, baru masuk pembelajaran yang lain atau pelajaran ditambahkan. Ada mata pelajaran yang masuk di kelas 2 itu sains dan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris ini kami tekankan, kami tidak mengujikan ini di kelas 2. Bahasa Inggris hanya kami perkenalkan kosakata sesuai dengan tema yang mereka pelajari. Kalau temanya tentang tumbuhan, maka bahasa Inggrisnya harus bersentuhan dengan tumbuhan. Kalau temanya tentang hewan, maka bahasa Inggrisnya kosakatanya harus bersentuhan dengan hewan. Nah, di kelas 3 tambahan lagi ada sosial, ada pelajaran bahasa Inggris, dan ini diujikan di kelas 3 ini. Nanti di kelas 4 dilanjut lagi, ada tambahan bahasa Arab yang ditambah bebannya lagi. Nah, di kelas 5 itu sudah full mata pelajaran seperti layaknya sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, proses dari 1, 2, 3 ini tidak ada pekerjaan rumah, tapi 4, 5, 6
sudah mulai kami berikan beban itu, tanggung jawab itu, untuk mengerjakan pekerjaan sekolah yang dibawa ke rumah, berarti itu PR. Tapi kami mengawali di kelas 4 ini, kami memberikan PR sesuai dengan kemauan anak. Jadi tidak serta-merta semua guru mata pelajaran memberikan pekerjaan rumah anak-anak hari ini PR, ya tidak. Tapi mereka boleh menawarkan, si guru menawarkan, teman-teman, anak-anak, siapa yang mau mengerjakan PR di rumah di pelajaran bapak atau ibu. Anak-anak yang mengambil, maka itu sudah langsung belajar tanggung jawab. Karena di situ mereka mengambil beban sendirinya, bukan atas perintah orang lain atau perintah gurunya. Saat mereka mulai mengambil beban, mengambil tanggung jawab, maka mereka secara tidak langsung akan belajar untuk menyelesaikan tugas atau beban yang sudah mereka ambil. Nah, bagaimana bagi anak-anak yang tidak mau mengerjakan PR? Kita tidak serta-merta menyuruh. Kita tidak serta menyindir atau menyinggung tentang mereka tidak mau. Tapi pengalaman kami saat mereka rutinitas tidak mengambil PR, sedangkan temannya mengambil PR atau meminta PR, secara pengaruh sosial dengan sendirinya nanti mereka akan merasa timbul rasa malu. Yang lain sudah menyelesaikan banyak PR, kok aku belum? Maka dampak sosialnya terlihat di sana. Dengan begitu menstimulus mereka, tapi tidak dengan paksaan. Nanti pengalaman kami dengan sendirinya mereka pun mengambil PR. Dan nanti di kelas 5, di kelas 6 mungkin PR-nya sudah kami bisa wajibkan, karena mereka sudah mau mendekati ujian akhir di kelas atas nanti. Itu tahapan yang mungkin sedikitnya yang bisa dijelaskan proses bagaimana pembelajaran di SDIT Permata Madani secara kognitifnya atau di sentra. Kita akan membicarakan tentang konsep alamnya yang diambil dari sekolah alam. Tapi memang tidak full. Ada beberapa item yang mungkin kami tidak bisa ikuti pola di sekolah alam. Tapi beberapa kami coba ambil. Sekolah alam ini lebih kepada psikomotor. Kalau tadi 3 ikon itu IT, sentra, dan alam, maka itu 3 ranah yang memang di Kurtilas pun harus dikejar atau jadi tujuan dari kurikulum 13. Yang pertama adalah afektifnya. Afektif ini kami ingin Islam terpadu ini menguras atau membelajarkan secara afektif tentang anak-anak bagaimana berperilaku, mendekatkan diri dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan sesama. Yang kedua, di kognitif, kami ingin mencoba membantu anak untuk menstimulus kognitif mereka dengan 7 keterjamaknya melalui kegiatan sentra tadi. Nah, yang kita bicarakan yang terakhir adalah tentang psikomotor. Psikomotor ini adalah bentuknya keterampilan. Nah, kami ingin mencoba mengembangkan, menstimulus keterampilan-keterampilan anak atau psikomotor mereka di sekolah alam, di kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya tidak di dalam ruangan, tidak bersifat kognitif, tapi sifat keterampilan yang mungkin menggali fine motornya sama gross motor, yaitu kemampuan halusnya yang menggunakan tangan dan kemampuan gross motornya yang menggunakan anggota tubuh atau kaki. Kegiatan-kegiatan sekolah alam ini kami ambil yang pertama adalah tentunya camping atau berkemah. Dari mulai kelas 1 kami akan membelajarkan mereka tentang keberanian, kerja kelompok, ketangkasan melalui kegiatan berkemah. Dari kelas 1 sudah kita mulai kelas 1, 2, 3, 4, sampai 5 dan sampai kelas 6. Kelas 1 biasanya kami lakukan sampai kelas 2 di lingkungan sekolah. 1-2 di lingkungan sekolah dan tetap menginapnya dan tidurnya di dalam tenda. Kelas 3 dan 4 kita akan mencoba keluar, yaitu ke bumi perkemahan, untuk mengenalkan mereka bagaimana suasana berkemah di lingkungan luar. Dan kelas 5 dan 6 kami akan berikan tantangan lebih, yaitu 3 hari 2 malam. 1, 2, 3, 4 biasanya 2 hari 1 malam untuk membelajarkan mereka, untuk membiasakan mereka. Nah, tahap terakhir di kelas 6 maka mungkin tempatnya bukan sudah di lingkungan sekolah, bukan juga di bumi perkemahan, tapi di area pegunungan. Di kelas 5-6 kita akan ajak mereka berkemah betul-betul di area pegunungan. Dan waktunya 3 hari 2 malam. Akan lebih banyak tantangan, akan lebih banyak pembelajaran tentang keberanian. Bahkan materi yang ditambahkan adalah survival. Bagaimana mereka hidup, mengenalkan daun-daun yang bisa dimakan saat mereka sedang tidak mempunyai makanan, saat mereka di
hutan. Hanya untuk mengenalkan dan pembelajaran. Yang selanjutnya tentu kegiatan yang paling menyenangkan ini biasanya untuk anak-anak adalah kegiatan berenang. Nah, kegiatan berenang ini biasanya kami berikan porsi yang lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena kegiatan berenang ini olahraga yang cukup bagus untuk perkembangan fisik dan tentunya perkembangan psikologis. Biasanya kami berikan 8 kali dalam 1 tahun. Mungkin kalau di rata-rata itu 1 bulan 1 kali. Lalu ada kegiatan berkuda. Kami berikan kegiatan berkuda ini memang tidak rutin seperti berenang, tapi setahun kurang lebih 2 kali kita perkenalkan olahraga ini. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan memanah juga. Tapi kegiatan memanah ini karena tingkat kesulitan dan faktor bahayanya, maka kami hanya berikan di ekskul saja. Dan tentunya kami batasi untuk jumlah pesertanya dengan kapasitas perlengkapan dan peralatan kami. Ada juga go green, gardening, farming, mungkin outing class yang berbeda dengan study tour, karena outing class ini biasanya kami sesuaikan dengan tema. Lalu ada trekking. Nah, trekking ini juga cukup menantang sebenarnya dan menjadi pembelajaran buat anak-anak. Bukan hanya fisiknya yang dilatih, tapi sosialnya. Karena saat trekking ini atau jelajah alam, mereka akan bersentuhan dengan lingkungan luar dan bersentuhan dengan lingkungan yang mungkin aturannya harus mereka buat sendiri. Karena saat di luar mereka harus mengkonsep dirinya agar hati-hati, agar aman, dan bagaimana mengkonsep dirinya untuk tidak mengganggu orang lain dan tentunya menjaga alam. Biasanya trekking ini kami sesuaikan juga dengan tingkat kematangan anak-anak. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kami bedakan jalurnya atau treknya. Biasanya kelas atas sudah lebih jauh, bisa lebih dari 5-10 km dengan kemampuan mereka yang sudah terbiasa dari kelas 1 untuk melakukan trekking ini. Teknisnya kita sesuaikan. Biasanya kami drop di satu tempat, mereka berkeliling dan menuju sekolah, atau kami berangkat dari sekolah dan satu tempat, biasanya di tempat itu kami jemput karena treknya yang cukup jauh. Biasanya sih trekking ini kami pilih tempat-tempat yang tentunya tetap, karena kita memang sekolah alam, maka trekkingnya bisa dengan persawahan, perbukitan, perkebunan. Tapi lingkungannya kami gunakan masih tetap lingkungan area Gunung Sindur atau Bogor untuk memperkenalkan juga ke mereka. Dan poinnya yang baik buat sekolah adalah siar. Saat kami trekking, saat kami keluar dan jelajah alam, maka dengan sendirinya kita memperkenalkan sekolah dasar Islam terpadu. Dan tentunya poin plusnya adalah kita memperkenalkan anak-anak kita dengan sopan santunnya, dengan perilaku mereka dan tutur katanya. Mudah-mudahan dari situ anak-anak juga bisa langsung melakukan pembelajaran. Nah, itu beberapa kegiatan alam yang kami lakukan rutinitas. Mungkin ada juga outbound seperti flying fox, lalu ada two-lane bridge, ada rappelling. Itu beberapa kegiatan yang sifatnya gross motor kami berikan itu di kegiatan-kegiatan tertentu. Di camping biasanya kami sediakan flying fox. Di kelas atas kami sudah kegiatan rappelling atau turun dari ketinggian atau naik. Nah, mudah-mudahan ada satu target lagi yang sedang kami usahakan sebagai bentuk seriusnya kami mengkonsep kegiatan psikomotor yang dari alam. Kami akan coba buat arena wall climbing yang tentunya ini di area dalam sekolah. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan bisa terlaksana untuk menyediakan arena situ. Kalau sudah tersedia, maka dengan sendirinya kita sudah lengkap mempunyai fasilitas yang mendukung kegiatan alam atau mendukung kegiatan psikomotor. Itu mungkin sedikitnya yang bisa dijelaskan tentang kegiatan alamnya yang menjadi bagian dari SDIK Permata Madang.